Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang berapa panjang ideal untuk cabang tersier anggur sebelum kita lakukan pemangkasan pembuahan. Jadi pada video kali ini yang kita bahas adalah berapa panjangnya. Jadi cabang tersier yang kita buat ini panjangnya sebelum dilakukan pemangkasan pembuahan harus kita tentukan. Contohnya pada cabang tersier seperti ini. Ini bisa dilihat tersier yang sudah terbentuk dari sini ya. Jadi gini. Cabang tersier yang tumbuh ini seluruh tunas airnya kita buang di bagian depan sampai titik kita lakukan esel break di sini. Dan kita menyisakan 3 tunas air terujung. Jadi seluruh tunas air di depan sampai ke sana kita buang sejak awal. Lalu kita memelihara 3 tunas air terujung, kita lakukan esel break setelah cabang tersier terujung ini kita potong. Jadi cabang tersier kita potong, lalu kita menyisakan 3 tunas air terujung seperti ini yang kita lakukan esel break. Nah, seperti ini. Panjang cabang tersier yang kita pelihara saya rekomendasikan 1 meter sampai 1 meter 20. Jadi 100 cm sampai 120 cm untuk panjang cabang tersier ini. Kenapa demikian? Dengan panjang cabang tersier seukuran di atas 1 meter sampai 1 meter 20 seperti ini, kita memelihara banyak daun. Ini untuk sistem para-para. Dan fungsi daun-daun ini adalah untuk memasak nutrisi yang disalurkan ke batang dan cabang. Dengan kita melakukan esel break di ujung seperti ini, di ujung cabang tersier seperti ini, maka nutrisi akan tertahan di batang tersier ini. Atau istilahnya kita sedang menabung nutrisi. Dengan semakin banyaknya nutrisi yang diolah dan dikembalikan ke cabang tersier ini, maka cabang tersier akan membesar seperti ini dan gemuk. Bisa dilihat, ini sudah hampir seukuran pensil. Varian Cherry Crystal. Ini sudah berbuah 1 kali, jadi ini memasuki pembuahan kedua. Jadi kemarin ada yang menanyakan teman kita, berapa ideal cabang tersier anggur untuk kita lakukan esel break atau kita tahan seperti ini sebelum kita melakukan pemangkasan pembuahan. Jadi esel break seperti ini adalah esel break di fase vegetatif. Jadi tanaman anggur itu setelah kita panen itu kembali ke fase vegetatif. Ini cabang ideal yang telah kita pangkas pembuahan, nanti 2 minggu kemudian kita pangkas pembuahan. Kemudian setelah buahnya kita panen nantinya kita foundation pruning dan pupuknya kembali ke vegetatif. Itu jika kita menggunakan pupuk sintetis dengan kandungan NPK seimbang. Boleh menggunakan N yang lebih tinggi di fase vegetatif. Tetapi nanti di fase vegetatif atau menjelang pembuahan kita harus memberikan pupuk dengan kandungan fosfat dan kalium tinggi untuk merangsang tanaman anggur ini berbunga dan berbuah. Tetapi pada pohon ini saya tidak menggunakan pupuk sintetis, tetapi ini saya menggunakan full organik pemupukannya. Yang kita gunakan adalah air lindi dan PSB yang kita mix jadi satu. Kita aplikasikan ke pohon ini seminggu sekali. Ini pohon Cherry Crystal saya tanam tanggal 3 bulan 10 tahun 2023 dengan menggunakan planter bag 100 liter. Seperti ini penampakannya. Sudah besar ini batang primernya. Kita naikkan ke atas
seperti ini. Kita belokkan ke sini, lalu kita bentuk cabang tersier. Jadi ini cabang tersier. Setelah berbuah pertama, kita langsung lakukan foundation pruning dengan menyisakan satu mata tunas seperti ini. Jadi ketika dulu sudah berbuah, buahnya kita panen, langsung kita lakukan foundation pruning dengan menyisakan satu mata tunas untuk membentuk cabang tersier baru. Jadi cabang tersier yang tumbuh ini kita biarkan sepanjang 1 meter sampai 1,20. Kalau ada tempatnya memungkinkan 1,20 meter lebih baik. Tetapi minimal 1 meter. Baru di sana kita lakukan acid break dengan menyisakan 3 tunas air terujung. Dan kita membuang tunas air dari depan. Seperti ini penampakannya. Ini tak ada tunas air. Baru di bagian ujung kita tumbuhkan 3 tunas air terujung setelah cabang tersier ini kita potong. Lalu bagaimana jika tunas air terujung ini tumbuh lagi, kita potong lagi, kita sisakan 2 lagi. Tumbuh lagi, kita potong lagi, kita sisakan 2 lagi seperti ini. Tumbuh lagi, kita potong lagi, kita sisakan 2. Terus seperti itu terus. Kita menambah jumlah daun, tetapi cabang tersier ini telah kita hentikan. Acid break. Acid itu untuk mempercepat, break untuk mengistirahatkan. Jadi ini kita stop, kita istirahatkan di ujung untuk mempercepat batang tersier ini besar dan mencapai ukuran ideal untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan. Jadi kalau kawan-kawan menggunakan pupuk kimia atau pupuk sintetis, setelah dilakukan foundation pruning dan tumbuh tunas baru kita masukkan pupuk dengan kandungan NPK seimbang atau N yang lebih tinggi. Baru nanti setelah cabang kita lakukan acid break seperti ini, 3 atau 4 minggu sebelum kita lakukan pemangkasan, untuk cabang yang minimal seukuran sedotan, kita mulai memasukkan pupuk dengan kandungan kalium dan fosfat tinggi atau kemudian kita sebut sebagai pupuk generatif. Itu jika menggunakan pupuk sintetis. Tapi di tempat ini kita menggunakan organik, full organik untuk pohon ini. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Dan cabang-cabang tersier anggur yang ideal atau telah siap untuk kita buahkan adalah cabang tersier yang sudah berubah warna agak kecoklat-coklatan tetapi belum terlalu coklat. Karena jika terlalu coklat atau terlalu berkayu, kita wajib melakukan stres air untuk menarik nutrisi dari ujung mendekat ke cabang sekunder. Jika tidak dilakukan stres air, maka setelah dipangkas tanaman bisa mati atau gagal seprut. Cukup lama untuk seprut. Tapi dengan melakukan pemangkasan batang tersier yang setengah tua seperti ini, kemungkinan untuk berbuah jauh lebih tinggi dan tanpa memerlukan treatment stres air karena kita menyisakan daun setelah kita lakukan pemangkasan. Jadi kesimpulannya, cabang tersier anggur ini panjang idealnya adalah semeter atau 1 meter sampai 120 cm atau semeter 20. Disitulah kita lebih cepat untuk mendapatkan cabang tersier dengan ukuran ideal. Dan banyak nutrisi yang tertahan di cabang tersier ini yang kita tabung di sini dan pemangkasannya tidak terlalu jauh. Berapa nanti kita akan melakukan pemangkasan? Kita akan melakukan pemangkasan di 70 cm atau daun 9 sampai 12 untuk varian Cherry Crystal. Jika dipangkas di boot ke-7, tandannya kurang maksimal untuk varian ini. Tandan maksimalnya biasanya pengalaman di saya adalah 9 sampai 12 untuk varian Cherry Crystal. Jadi cabang-cabang seperti ini, warna kekuning-kuningan atau transisi berubah warna menjelang coklat, jika kita sudah memasukkan pupuk generatif dan kita pangkas, insya Allah berbuah. Lalu jika menggunakan pupuk air lindi dan PSB, dari mana unsur fosfat dan kaliumnya bisa lebih tinggi atau memasuki fase generatif atau pupuk generatif? Kita menggunakan sisa kulit buah-buahan, bonggol pisang, kulit pisang, dan bahan-bahan alami lainnya yang akan kita jadikan sumber pupuk lindi atau kompos dari sampah dapur dengan kandungan fosfat dan kalium tinggi. Kita menentukan sumbernya yaitu seperti diantaranya adalah kulit pisang, bonggol pisang, dan daun kelor. Itu yang kita campurkan dengan sampah dapur sehingga nanti akan menghasilkan air lindi dengan kandungan fosfat yang jauh lebih tinggi daripada kita hanya menggunakan sayur-sayuran.
Jadi lindi juga bergantung pada bahan yang kita urai atau kompos yang kita buat untuk bahan baku pembuatan lindi. Sehingga kandungan di dalamnya juga tentunya berbeda. Seperti itu. Seperti ini penampakannya. Jadi ini terbentuk arem ya. 12 cabang tersier dalam satu pohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Batang primer kita belokkan ke sana, kita tempatkan di bagian samping seperti ini. Jadi ini bukan metode tulang ikan atau duri ikan, tetapi ini lebih bentuknya seperti sisir. Jadi batang primer kita naikkan, kita belokkan menjadi sekunder, kita tempatkan di samping, lalu cabang tersiernya masuk ke tengah para-para. Seperti ini penampakannya. Dengan kita melakukan asal brick di 1 meter sampai 1,20 meter, kita mendapatkan cabang tersier dengan ukuran seragam dalam waktu yang lebih cepat dan ukuran besarnya pun seragam. Seperti ini. Dan kita bisa memilih bat potensial di 9 sampai 12 dari setiap cabang tersier seperti ini. Kesimpulannya, menurut pengalaman saya, hampir seluruh varian saya perlakukan yang sama, yaitu dengan membentuk cabang tersier 1 meter sampai 1 meter 20 cm, baru kita lakukan asal brick. Dan alhamdulillah, dari seluruh hasil pemangkasan dengan cara seperti ini, besar kemungkinan atau tingkat keberhasilannya menjadi lebih tinggi. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Ini memasuki pembuahan kedua pada varian anggur Cherry Crystal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.